Silakan. Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau MD3 menuai kritik karena dianggap hanya untuk menambah kursi pimpinan MPR agar jatah fraksi-fraksi terpenuhi. Untuk membahasnya telah hadir di studio anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, dan juga kami akan terhubung dengan sambungan telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Mas Awi dan juga Mbak Titi. Kita akan awali perbincangan dari Mas Awi terlebih dahulu. Mas Awi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebetulnya usulan penambahan pimpinan MPR ini datangnya dari P3 atau bagaimana? Oh tidak, karena usulan itu menjadi usulan balik, gitu. Menjadi usulan di badan legislasi dengan semangat kebersamaan. Ternyata fraksi-fraksi tidak ada yang keberatan, semuanya setuju bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menjadi cerminan dari forum permusyawaratan di etalase di tingkat nasional. Tapi kalau misalnya kita lihat dari berbagai pernyataan di luar, Wapres JK bilang ini berlebihan mengenai penambahan pimpinan MPR menjadi 10, dan juga sejumlah pengamat mengatakan usulan penambahan pimpinan menjadi 10 ini murni adalah tujuannya power sharing. Sebetulnya apa alasan yang paling kuat dibalik usulan penambahan sampai 10 pimpinan MPR ini? Ya, beliau-beliau berpendapat seperti itu ya wajar-wajar saja, itu punya hak seperti itu, tapi yang jelas kami melihat bahwa MPR ini merupakan etalase dari seluruh kekuatan bangsa, seluruh komponen bangsa di negara ini yang masuk dalam gedung parlemen. Maka demikian tidak elok kalau kemudian terjadi hanya sekedar berebut posisi, ya sudah dengan... Jadi Anda akui ini adalah power sharing tujuannya? Ya tidak langsung seperti itu, namun demikian berbagi posisi di MPR itu sebagai cerminan bahwa komponen bangsa ini bisa satu kesatuan dalam kebersamaan. Oke, Mbak Titi tanggapannya seperti apa? Ya, begini Mbak Rara, kalau kita kan selalu diajarkan bahwa setiap produk legislasi itu berangkat dari pemikiran akademik yang kuat, yang dibangun dengan argumentasi yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan kemudian yuridis. Dan daya lakunya itu tidak temporer, tetapi bagaimana kemudian materi muatan undang-undang itu bisa berlaku jangka panjang, memotret kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, problem dari revisi Undang-Undang MD3 ini dari sisi argumentasi yang tadi disampaikan, sesungguhnya terjadi sebuah disparitas yang sangat kuat dengan ekspresi sosiologis yang ada di masyarakat saat ini. Dan ini kan fenomena berulang 5 tahun sekali, menandakan bahwa kepentingan itu adalah kepentingan sektoral yang tidak mencakup kepentingan banyak orang, tidak jangka panjang, jangka pendek saja, dan merefleksikan memang kompromi-kompromi yang produknya itu adalah kekuasaan. Sesungguhnya kalau kita ingin kebersamaan tidak harus disimbolisasi oleh etalase kepemimpinan tadi, tetapi melalui kekuatan kinerja dari parlemen sebagai bagian dari check and balance sistem tata kelola bernegara kita, begitu. Baik, Mas Awi. Ya, itu di satu sisi, tapi kan di sisi yang lain kebersamaan itu harus menjadi contoh. Harus dicontohkan, jangan pula urusan pimpinan MPR itu gontok-gontokan. Ini kan sudah mulai kemarin itu ada berusaha paket ini paket itu lah, kok teman-teman di DPR menyikapi dinamika terkini, situasi politik terkini. Saya sepakat bahwa produk regulasi tapi ini seolah itu mencerminkan hanya untuk kepentingan sektoral, bukan kemudian kepentingan banyak orang, terutama masyarakat. Tidak juga, ini sebenarnya poin yang kita ambil saat ini adalah mengacu, ini kan harus belajar dari sejarah, bahwa misalkan kenapa MPR yang sebelum-sebelumnya misalkan 2019 seperti itu, 2009 seperti ini, ternyata yang paling dinamikanya paling smooth, semuanya aman, semuanya tidak terjadi gontok-gontokan, kebersamaan itu misalkan periode MPR tahun 99, semua berbagi rata sehingga tidak perlu lagi soal yang begini-begini ribut di publik kan seperti itu. Baik, tapi Mas Awi, aroma politik pragmatisnya ini memang lebih tercium. Selain itu adanya penambahan pimpinan MPR, artinya adalah pembekakan anggaran. Tanggapannya ketahan dulu Mas Awi, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Awi, mengenai penambahan pimpinan MPR, memang apa kemudian konektivitas ataupun keterkaitannya dengan peningkatan efektivitas dari kinerja MPR itu sendiri?
Ya, seperti saya sampaikan tadi, MPR itu merupakan simbol pengawal konstitusi. Jadi kalau ribut-ribut di situ juga kurang bagus gitu kan. Beda memang MPR dengan DPR. Kalau DPR kan Artinya dengan ditambah dinamika pimpinannya akan lebih politiknya. meningkat efektivitas kinerjanya atau seperti apa? Bukan soal begitu, ini soal kebangsaan, soal kebersamaan itu tidak bisa diukur dengan sesuatu yang sifatnya temporal. Kita melihat jangka panjang ke depan, kita ingin mengajarkan kepada bangsa ini bahwa simbol-simbol di MPR itu sebenarnya bisa disatukan. Kekuatan semua elemen bangsa yang masuk ke parlemen ternyata bisa disatukan di MPR. Dengan penambahan pimpinan Dengan MPR sampai dan 10. tak perlu ribut-ribut gitu. Oke, baik Mbak Titi, ini kan sebetulnya Undang-Undang MD3 ini sudah beberapa kali mengalami revisi, kemudian terakhir di Maret 2018, kini sudah bergulir kembali untuk direvisi untuk mengakomodir tadi penambahan pimpinan MPR sampai 10 pimpinan. Apakah memang urgent dilakukan? Iya, kalau saya sederhana saja, ketidakmampuan politisi kita di dalam mengkonsolidasi diri dan menunjukkan kedewasaan berpolitik, jangan membawa negara untuk menanggung konsekuensinya. Apalagi kemudian ini kan tidak sejalan dengan komitmen misalnya visi misi Pak Jokowi yang bilang akan mengoptimalisasi APBN untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Ini implikasinya tidak sederhana loh Mbak Rara. 9 pimpinan, saya kira kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, jangan-jangan kita ini pemegang rekor dunia begitu. Konsolidasi politik tidak harus selalu dengan bagi-bagi kekuasaan, tapi justru inilah yang harus ditunjukkan oleh para politisi kita, mencari jalan yang tidak dengan bagi-bagi kekuasaan yang ujung-ujungnya membebani keuangan dan dampaknya pada rakyat itu akan sangat besar gitu. Baik. Mas Awi, ketidakmampuan konsolidasi politik, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Oh tidak, gitu justru ini menunjukkan kita mampu membangun solidaritas kebersamaan supaya tidak ribut-ribut. Jika tidak mau ribut-ribut dan konsolidasinya memang kuat, kenapa tidak kembali saja pada aturan Undang-Undang MD3? Ada 5 pimpinan MPR. Ya, kita melihat sekali lagi semangatnya ada kebersamaan. Dengan undang-undang yang ada saat ini itu sudah menimbulkan riak-riak gitu. Ini kan tidak bagus juga. MPR yang menjadi etalase lah, sekali lagi etalase pengawal konstitusi, ya tidak elok juga lah ribut-ribut. Terus satu hal lagi, kaitannya tadi disebut-sebut, kan dikhawatirkan ini biayanya sekian membengkak. Itu kan bisa disiasati sebenarnya. Kalau keberatannya hanya pada soal biaya, toh pimpinan MPR misalkan tinggal kalaupun harus ada protokolernya ya jangan terlalu tinggi, dikurangin kita lihat saja, apabila dari gitu. hitung-hitungan anggaran sendiri, kita ketahui 5 pimpinan MPR 46 miliar per tahun. Jika harus ditambah sampai 10 pimpinan, kita kalikan saja 2 sampai 92 miliar per tahun. Tidak begitu ngitungnya, 45 miliar itu untuk siapa? Apa keseluruhan kegiatan MPR, apa hanya ini pimpinan. untuk paket 5 pimpinan MPR. Kalau misalkan tinggal saja pagu dari pemerintah hanya 45. Kalau itu harus dibagi 10 ya tidak ada masalah. Kalau soal begitu teman-teman saya kira tidak jadi persoalan. Kita menyesuaikan dengan keuangan negara. Tidak Mbak harus Titi, protokolernya sama dengan yang kemarin-kemarin. Mbak Titi, apakah kita bisa menyederhanakan hitung-hitungan anggaran seperti itu? Ya, saya kira itu pemikiran yang betul-betul jauh dari diskusi yang substantif ya. Karena harusnya kan kita bicara nih, ini MPR baru ke depan, bagaimana kita memperkuat kontrol konstituen terhadap kinerja lembaga ini, bagaimana memastikan misalnya agar produk legislasinya lebih baik lagi. Karena kan MPR ini gabungan antara DPD dan juga DPR. Kalau bicara 9, jangan-jangan karena misalnya ingin mengakomodir semua fraksi, dia lupa bahwa MPR ini juga ada DPD. Nanti akan ada saluran aspirasi yang sama. Kalau fraksi yang merefleksi kekuatan politik dapat semua jatah, 34 daerah minta juga dengan alasan konsolidasi tadi dan supaya nggak ribut-ribut, bisa-bisa nanti ujung-ujungnya ya sudahlah ditambah 68 saja agar DPR dan partai dapat masuk semua. Saya kira argumennya agak kurang bisa diterima oleh publik di tengah sekarang sinisme publik melihat kinerja parlemen kita dan juga kondisi politik kita. Rekonsiliasi mestinya berujung dengan kemampuan mengelola konsolidasi politik dan tidak berujung pada bagi-bagi kekuasaan. Oke, tidak tepat di tengah sinisme publik terhadap kinerja parlemen itu sendiri, Mas Awi. Ya, perlu saya garis bawahi bahwa jangan terlalu a priori underestimate kepada fraksi-fraksi dari partai. Seolah-olah 10 pimpinan MPR, seolah-olah kita lupa dengan DPD. Tidak, makanya di klausul itu kita sebutkan bahwa 10 pimpinan MPR itu terdiri dari fraksi dan kelompok DPD. Nah, bisa saja nanti fraksinya dari partai-partai hanya 5, terus DPD-nya 4. Kenapa tidak? Bisa saja. Atau misalkan
91 juga boleh, 82 juga boleh, karena memang tidak diatur jumlahnya. Kenapa kemudian fraksi ataupun parpol-parpol ini tidak fokus pada memenuhi janji politik pada saat kampanye saja dibandingkan sibuk dengan konsolidasi politik dengan cara penambahan pimpinan MPR itu sendiri? Janji-janji politik terus kita lakukan. Contoh misalkan bagaimana peningkatan produk legislasi di DPR. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang di panggung depannya adalah bagaimana berebut kursi di MPR seperti itu. Ya karena yang politik itu tidak bisa dipisahkan dari soal kekuasaan. Tetapi soal janji politik misalkan kami menargetkan peningkatan jumlah legislasi yang dikeluarkan disahkan oleh DPR, maka beberapa undang-undang yang belum selesai harus kita selesaikan. Semisal nanti tidak selesai, maka kita kemarin melakukan revisi pembentukan peraturan perundang-undangan, adanya carry over terhadap RUU yang belum selesai dilanjutkan ke periode berikutnya gitu. Oke, Mbak Titi, terakhir berarti menurut Anda tanggapannya seperti apa mengenai usulan penambahan pimpinan MPR dan sampai kemudian harus merevisi Undang-Undang MD3? Ya, saya kira urgensinya tidak ada ya untuk saat ini. Justru menurut saya tantangan ke depan itu bagaimana MPR, DPR, DPD meyakinkan bahwa kinerja mereka bisa lebih baik. Dan kinerja itu saya pesimis akan lebih baik dengan menambahnya 9 pimpinan. Jadi untuk simbolisasi itu tidak bisa menjadi pembenar konsekuensi yang akan berdampak panjang bagi seluruh pihak. Tidak hanya soal anggaran, tapi juga jangan-jangan ini justru makin membuat publik jauh dari kepercayaan terhadap institusi legislatif kita. Baik, Mbak Titi, terima kasih dan juga Mas Awi. Tadi di garis bawahi adalah bagaimana kemudian ditunggu adalah peningkatan kinerja dari parlemen itu sendiri untuk membangun trust kepada publik. Terakhir. Oke, singkat saja Mas Awi. Bahwa kami punya tanggung jawab ketika pimpinan MPR bertambah, maka kualitas MPR juga harus bertambah. Yakni misalkan agenda amandemen yang diagendakan bertahun-tahun nggak sukses harus selesai. Termasuk juga peningkatan kualitas penyelenggaraan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Dan itu penting gitu. Oke, baik. Tapi kita tetap kemudian harapkan kinerja dulu yang kemudian diperlihatkan dan dibuktikan kepada publik seperti itu. Mas Awi dan juga Mbak Titi, terima kasih telah berbincang malam hari ini dalam Prime Time News.